Keutamaan Kristus. Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Haleluya. Sehingga ia, yaitu Yesus Kristus, lebih utama dalam segala sesuatu. Di dalam ayat ini kita melihat bagaimana Roh Kudus menulis, menyatakan bahwa Yesus Kristus itu lebih utama dari segala sesuatu. Tapi sebelum pernyataan ini dibuat, kita melihat ada beberapa hal yang mendahului. Ialah kepala tubuh, ialah yang sulung, ialah yang pertama bangkit. Nah, mari kita bersama-sama melihat lebih dalam lagi. Yang pertama dikatakan, Yesus adalah kepala tubuh. Saya juga heran, saudara, ketika saya melihat bahasa Yunani dari kepala, bahasa asli Alkitab, kepala itu kefali, saudara-saudara. Jadi rupanya bahasa dengan bahasa ini masih ada kaitannya. Kata kefale itu artinya adalah kepala. Kalau ada kepala, ada tubuh. Dan bagian yang utama tentu adalah kepala, saudara-saudara. Kita bisa mengamputasi anggota tubuh, tapi tidak ada orang mengamputasi kepalanya. Kepala di sini berarti juga adalah pemimpin. He is the boss. Dia adalah bos, pemimpin dari tubuh, yaitu sidang jemaat. Jadi saudara-saudara, sidang jemaat ini bagaikan satu tubuh dan kepalanya adalah Kristus. Dan Efesus pasal 1 ayat 22 dikatakan Allah lah yang menetapkan, Allah yang memberikan Yesus Kristus sebagai kepala dari sidang jemaat. Jadi gereja Tuhan ini saudara-saudara, kepala dari gereja Tuhan adalah Yesus Kristus. Sebab itu kita tidak usah takut, saudara-saudara. Pemimpin dari gereja itu adalah Yesus Kristus. Ketika gereja dianiaya, maka Yesus yang maju, saudara-saudara. Ketika Paulus menganiaya, waktu itu masih bernama Saulus, berusaha untuk membinasakan gereja, Yesus yang maju. Dia berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Haleluya. Saudara, kalau saudara merasa lemah, maka kepala itu juga akan merasa. Betul saudara-saudara? Kalau saudara sakit, kepala itu juga merasa. Karena itu adalah pusat. Kalau saudara tertekan, saudara menghadapi kesusahan, kepala itu juga akan merasakan. Saudara. Jadi pertama-tama dikatakan Yesus Kristus itu adalah pemimpin dari sidang jemaat. Bapak begitu mengasihi kita sehingga dia tidak memberikan yang lain. Sebenarnya tidak usah repot-repot, cukup malaikat saja. Itu sudah luar biasa, sudah kuasanya. Apalagi kalau dipilih malaikat pemimpin, malaikat Mikael atau malaikat Gabriel, itu sudah luar biasa. Tapi Bapak memberikan Yesus Kristus sebagai kepala dari sidang jemaat. Yang kedua, dikatakan ia adalah yang sulung. Kata yang sulung ini di dalam bahasa aslinya arche, artinya itu the beginning, yang awal, kaise, yang mula-mula. Jadi arti daripada arche ini saudara-saudara yang awal. Dia adalah alfa. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Dikatakan bahkan sebelum
sorga, bumi tercipta, Yesus sudah ada. Dia adalah yang awal. Sebab itu Yohanes pasal 1 ayat 1 itu luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Firman itulah Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Jadi sebelum ada segala sesuatu, Yesus itu sudah ada. Apalagi kita, apalagi saudara dan saya. Dia adalah sang pencipta. Dan kalau saudara membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, 2 ayat di atasnya, di atas ayat pokok kita tadi, maka dikatakan segala sesuatu itu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semua itu diciptakan di dalam Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus, oleh Yesus, karena Dia adalah firman, dan semuanya ini tercipta untuk Yesus. Jadi inti dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, bumi maupun sorga, inti semuanya ini sebenarnya cuma satu, Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, saudara-saudara, tidak ada yang tercipta dan tidak ada yang perlu diciptakan kalau bukan untuk Yesus Kristus. Saudara dan saya ada, kita diciptakan juga, saudara-saudara, oleh Yesus dan untuk kemuliaannya. Saudara. Jadi itu kita harus sadar, benar-benar kita sadar kenapa. Sekarang saudara baru mengerti mungkin, kenapa saya ada di dunia. Dulu saya juga sering berpikir, saudara-saudara, ketika masih remaja, ya remaja itu kritis biasanya. Iya, kok moro-moro ada saya? Kalau tidak ada saya bagaimana? Lalu kenapa kok saya ada? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saya menemukan itu jawaban di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Bahwa kita diciptakan adalah karena Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. So itu dikatakan Dia adalah the cause of everything. Dia adalah semuanya. Dia adalah awal, Dia adalah sebab, Dia adalah the reason of everything. Dia adalah segala-galanya. Itulah Dia yang disebut dengan Dia yang sulung. Dan yang berikutnya dikatakan, Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau kita melihat bahasa aslinya, justru di sini dipakai kata yang sulung, the firstborn. Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Mungkin saudara berpikir, sebelum Yesus juga ada orang yang bangkit. Kita membaca di dalam kitab Injil, Yesus sendiri membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak muda, di Nain dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi kita harus tahu, kebangkitan yang dialami oleh Yesus Kristus, itu Dialah yang pertama mengalami, karena Dia bangkit untuk hidup yang kekal. Kalau Lazarus dan sebagainya dibangkitkan, itu untuk mati lagi, saudara. Mereka bangkit dengan tubuh yang sama. Kebangkitan masih terjadi, mujizat masih terjadi. Tuhan masih bekerja membangkitkan orang mati, tetapi itu adalah kebangkitan yang sementara. Artinya dia cuma ditambahi umur saja. Tetapi ketika Yesus Kristus bangkit, Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan. Dia bangkit dengan tubuh yang baru. Dia bangkit dengan tubuh yang mulia. Dan Dia adalah model yang akan juga diikuti oleh gereja Tuhan, oleh saudara dan saya. Sebab Dia adalah yang sulung. Dia yang pertama kali dibangkitkan oleh Bapa dengan tubuh kemuliaan. Dan kita akan mengalami hal yang sama. Jadi itu orang percaya itu sebenarnya kita tidak boleh, saudara-saudara. Dan tidak harus kita ini takut dengan kematian. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa kita ini satu kali akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh yang baru. Nah ini juga, makanya Paulus dia berkata, aku rindu beroleh bagian juga dalam kebangkitan orang mati. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus bahkan rindu, dia bisa mati seperti Yesus. Bukan artinya dia disalib, tapi artinya mati untuk kebenaran firman. Dan memang dia akhirnya mati, saudara-saudara. Dia mati karena iman. Mengapa dia rindu? Karena dia percaya dia juga akan mendapatkan bagian dalam kebangkitan orang mati itu. Dan Yesuslah yang pertama-tama mengalami itu. Dia adalah yang sulung, dia adalah buah sulung dari Bapa. Dia adalah buah sulung yang mengalami kebangkitan yang mulia itu. Dialah yang pertama. Sebab itu dikatakan apa, saudara? Mari kita membaca dalam Roma pasal 1 ayat 4. Bahwa oleh kebangkitannya itu, maka membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saudara luar biasa. Ada 3 hal yang ditulis oleh Kolose di sini, dan akhirnya dikatakan apa? Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Oleh 3 hal ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, maka dikatakan Yesus adalah yang terutama dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya Bapa dikatakan dia sangat meninggikan Yesus, Allah semesta alam. Dia sangat meninggikan Yesus, saudara-saudara. Yesus diberi tempat yang paling tinggi. Yesus diberi nama di atas segala nama. Yesus mempunyai kedudukan dan nama yang paling tinggi. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nama yang paling di atas segala nama. Kita lihat betapa luar biasanya Tuhan kita ini. Haleluya. Yesus. Dia yang terutama, dia yang luar biasa. Begitu mulia, Bapak sangat meninggikan anaknya ini. Tapi sekarang mari kita melihat dari sisi manusia. Ketika kita melihat dari sisi manusia, maka ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau kita sudah melihat dari sisi Bapak, Bapak begitu meninggikan Yesus. Allah seruas sekalian alam. Allah yang disembah oleh seluruh umat manusia. Walaupun banyak yang belum mengenal siapa dia. Tapi mereka menyembah yang satu ini. Dia begitu meninggikan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Ada satu pertanyaan yang besar di sini. Yang perlu kita jawab secara pribadi dalam hidup kita. Yang perlu kita renungkan juga. Apakah kita juga meninggikan Yesus di atas segala-galanya? Di tempat yang nomor berapa kita letakkan Yesus Kristus dalam hidup kita? Coba kita sekarang berpikir sejenak, apakah kita sungguh-sungguh sudah meletakkan dia di tempat yang utama dalam hidup kita? Perjanjian Lama ditutup dengan satu kitab yang bernama Maleaki. Setelah itu Allah tidak lagi berfirman selama 400 tahun. Sehingga ada selang waktu 400 tahun yang dikatakan 400 tahun sunyi. Di mana tidak ada nabi, tidak ada firman, sampai Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun. Tapi sebelum perjanjian lama ditutup, di dalam kitab Maleaki, Tuhan berkata kepada umatnya, kamu menyebut aku raja, kamu menyebut aku Tuhan, tapi mana buktinya? Kalau kamu benar-benar menghargai aku sebagai Tuhan, kamu tidak menghargai aku. Buktinya kalau kamu membawa korban persembahan, kamu persembahkan binatang yang timpang, yang cacat, yang sudah tidak dimaui orang. Itulah keadaan umat Tuhan, saudara-saudara. Termasuk juga hamba Tuhan. Jadi ini untuk kita semua. Tetapi setelah masuk dalam kitab Injil, apakah keadaan umat Tuhan lebih baik? Ternyata tidak. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 46, Yesus berkata, dengan nada yang hampir sama. Dia berkata, kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak pernah melaksanakan apa yang aku perintahkan. Ada satu terjemahan lucu, dia berkata demikian, Lukas 6 ini, berkata gini,
why are you so polite with me? Always saying, yes sir, that's right sir, but never doing a thing, I tell you. Jadi gini, kurang lebih terjemahnya, kenapa kamu kok begitu sopan? Selalu berkata, yes sir, okay sir, that's right sir, tapi kenyataannya kamu tidak melakukan apa-apa. Itu namanya engge ora kepangge. Engge, kalau disuruh engge, iya, tapi enggak pernah dilakoni. Nah inilah saudara-saudara yang perlu kita sama-sama melihat diri kita. Kalau Yesus dia begitu utama, diutamakan oleh Bapaknya, apalagi kita hanya ciptaan makhluk yang hina dikatakan. Tapi kita diberi kemuliaan oleh Tuhan, kita diangkat menjadi anaknya, kita harus lebih lagi juga mendudukkan Yesus di tempat yang utama dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita letakkan dia. Kalau mungkin selama ini Yesus ada di tempat kedua, ketiga, kita geser dia, naikkan di tempat yang utama, saudara. Dan itu adalah ibadah yang sepatutnya. Karena dikatakan dalam segala sesuatu, ia harus lebih utama. Ia harus duduk di tempat yang utama dalam hidup kita. Dalam segala sesuatu itu sangat luas, tapi saya akan melihat 5 poin di sini. Yang pertama, hati kita. Biarlah Yesus menjadi yang paling kita cintai dalam hati ini. Saudara. Yesus Kristus berkata apa? Yang tidak mencintai aku dengan segenap hati, ia enggak bisa jadi muridku. Tuhan meminta ini, kalau kita pikir sepintas kita pikir kok kenemenan. Mosok kita enggak boleh mencintai istri, mencintai anak, mencintai keluarga, boleh. Jangan salah paham. Justru Tuhan mau kita mencintai sesama kita, tapi tetap yang paling utama harus kita berikan kepada Yesus. Oh, dialah cinta kita, our first love. Dia cinta kita yang pertama-tama dan yang paling utama dalam hidup ini. Yang kedua, dalam pikiran kita, hati, pikiran kita, saudara-saudara, juga harus mengutamakan Yesus. Kalau berbicara dalam pikiran, kita berbicara juga tentang renungan firman Tuhan. Renungan pikiran kita. Kita harus merenung-renungkan, banyak memeditasikan firman. Pikiran kita diisi oleh firman. Firman itu menguasai jalan berpikir kita. Makanya anak Tuhan itu lain dengan orang dunia. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara ngomong-ngomong dengan orang dunia, saudara akan merasakan jalan berpikir Anda tidak sama dengan mereka. Itu pasti. Kalau saudara tidak merasakan ini, saudara harus bertanya. Sungguh, kalau kita sungguh-sungguh dikuasai oleh firman, firman itu bekerja, dia mengubah kita, maka saudara akan menemukan bahwa jalan berpikir kita ini lain sekali. Kalau orang dunia dia hanya mementingkan perkara-perkara dunia, dia hanya mengejar, mencari perkara-perkara dunia, tapi kita tidak, saudara-saudara. Bukan itu yang kita kejar dalam kehidupan kita ini. Kita bekerja, kita mencari nafkah dan sebagainya, itu penting. Tapi bukan itu poinnya. Bukan itu tujuan kita, saudara. Itulah yang seharusnya ada dalam setiap pikiran kita. Firman Allah menguasai hati kita. Kemudian poin yang berikutnya, dalam ibadah kita, dia harus menjadi yang paling utama, saudara. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja yang layak disembah, yang menerima segala hormat dan kemuliaan. Biarlah kita lebih meninggikan Yesus. Yesus berkata, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika Yesus ditinggikan, saudara-saudara, dia akan menarik, rohnya akan menarik. Kemudian poin berikutnya, saudara-saudara, dalam keinginan dan perencanaan kita. Banyak anak-anak muda penuh dengan rencana, penuh dengan cita-cita, tapi biarlah dalam segala keinginan dan perencanaan kita mengutamakan Yesus. Segala sesuatu dalam hidup kita utamakan dia. Jangan bergerak di luar Yesus. Jangan bergerak, saudara-saudara, di luar daripada penyertaannya. Kalau kita mau menyerahkan segala rencana kita kepada Yesus, maka semua itu akan diluruskan, akan Tuhan berkati sehingga rencana itu berhasil. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara,
dalam kehidupan rumah tangga, kita harus mengutamakan Yesus dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka rumah tangga kita pasti ada damai, ada sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam rumah tangga itu ada berbagai level. Kalau saudara adalah pria, kepala rumah tangga, maka saudara harus mengutamakan Yesus. Seperti yang dikatakan Yosua, terserah orang lain mau beribadah kepada siapa, aku tidak ngurus. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Haleluya. Pemimpin rumah tangga itu penting, saudara. Tapi tidak kalah pentingnya juga istri sebagai pendukung. Istri harus sepakat mendukung suami. Kalau itu adalah benar dalam kebenaran firman, maka kita dukung. Sepakat, karena dikatakan 2 orang sepakat di bumi, apa saja yang diminta Bapak kabulkan. Dalam kehidupan rumah tangga, kita harus mengajar anak-anak kita untuk mereka mengerti firman, dimasukkan itu saudara-saudara, prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar itu kita masukkan. Jangan berdasarkan pengalaman kita, karena pengalaman kita belum tentu benar saudara-saudara. Kadang-kadang kita nasihati anak, tapi berdasarkan pengalaman kita yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman. Makanya kita sebagai orang tua, kita harus bertobat, yang memang tidak benar, saudara, kita harus ubah itu. Jadi benih-benih yang benar, yang murni itu kita harus tanamkan. Makanya itu penting, saudara, kita orang tua ini penting. Kadang-kadang karena kita mungkin menyimpan kepahitan dan sebagainya, kita enggak memberi benih yang murni, benih kepahitan yang kita tanam kepada anak. Ya memang anak yang pertama kali tidak ngerti, dia enggak sadar. Tapi kalau dia terus bertumbuh dalam benih kepahitan, dia nantinya yang akan menuai hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita harus tanam benih yang benar, benih ketaatan, benih kebenaran, benih kemurnian, benih kerendahan hati. Semua yang benar, yang mulia, yang indah, itu harus kita ajarkan. Dan berulang-ulang dan dalam berbagai kesempatan, kata kitab Ulangan. Ya, memang kalau anak itu tidak bisa kita dudukkan, ayo setengah jam kita, tidak bisa, apalagi kalau sudah remaja tidak bisa, sulit. Jadi kita banyak berkumpul dengan mereka, kadang menemukan ini, kita masuki ini, kita arahkan yang benar. Yang penting Yesus harus menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perbuatan, dalam segala sesuatu. Dia harus lebih utama, dia layak, saudara-saudara. Roma 12 ayat 1, intinya di situ dikatakan korbankan dirimu, tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati atau dikatakan itu adalah ibadahmu yang seharusnya. Kalau kita mengutamakan Yesus, kita telah melakukan tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kita mengutamakan Yesus, jangan berpikir saya sudah melakukan yang hebat, tidak. Paulus berkata, itu justru yang seharusnya. Kita belum melakukan apa-apa. Memang itu yang seharusnya. Saudara. That is your reasonable service. Dalam terjemahan lain dikatakan, that is the best thing you can do for him. Jadi saudara-saudara, kita tidak melakukan sesuatu yang lebih, yang hebat, tidak. Kita hanya melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan. Karena dia memang layak menerima segala sesuatu. Katakan saja Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa kepada kita pun, dia tetap harus menerima yang terbaik dalam kehidupan kita. Apalagi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita diselamatkan, kita diangkat, kita diberkati dan sebagainya. Maka seyogianya saudara, kita letakkan dia di tempat yang utama. Dan satu ayat lagi di dalam Matius 6 ayat 33, ini adalah berkat bagi orang-orang yang mau mengutamakan Yesus Kristus. Berkat bagi setiap orang yang mau meletakkan Yesus di tempat yang utama. Dikatakan apa saja itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita concern, artinya kita peduli, kita mempedulikan kebenaran Allah, kerajaan Allah, maka Tuhan juga akan concern dengan segala kebutuhan kita. Janji ini pasti digenapi ya dan amin, saudara-saudara. Jadi kalau sudah utamakan Yesus Kristus, saudara tidak usah khawatir.
Tuhan yang akan menjamin segala kebutuhan saudara. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita kekurangan. Allah yang kita layani adalah Allah yang paling bonafit. Haleluya. Dia lebih bonafit dari segala perkara. Oh saudara, kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara enggak usah bingung. Tuhan yang akan menjamin dalam nama Yesus segala kebutuhanmu, saudara-saudara. Saudara layani saja dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan itu Tuhan yang melihat, saudara. Tuhan tahu kok segala pengorbanan saudara. Tuhan tidak akan lupakan. Dan sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 73 ayat 25. Ada satu perkataan Raja Daud yang begitu menyentuh hati. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Saudara, di bumi dan di sorga hanya Yesus yang memberi arti dalam hidup kita. Saudara. Tanpa Yesus semuanya tidak ada artinya. Dialah saja segala-galanya dalam hidup kita. Sudah tidak usah cari yang lain, carilah Yesus, utamakan Yesus. Maka dia akan menjamin kehidupan saudara, memberkati saudara, dan saudara akan menuai dengan berlimpah-limpah. Ya, Tuhan memberkati.